bahwa sapa sira bi anna sabra kelawan temen setuhune sabar wasabati lan netepi iku aslun dadi pokok kabirun kang gede fi jami'il umuri ing dalem sekabehane piro-piro perkara. Jadi kesabaran dan juga keistiqomahan merupakan dasar daripada kesuksesan dalam melaksanakan seluruh perkara. Walakinnahu azizun tetapine utawi sabar iku azizun langka. Kama koyo oleh keterangan kila kang den ngendikaake apa syi'run syair. Likullin kedue saben-saben wong suwiji ila sya'wil ulya marang enggal-enggalan luhur harokatun utawi obah-obahe ati. Walakin azizun tetapine utawi langka firrijali ing dalem piro-piro wong lanang iku sabatun podo netepi sapa rijal. Jadi maksud daripada syair ini menggambarkan bahwa semua manusia memiliki keinginan untuk segera mencapai kesuksesan, akan tetapi sangatlah sedikit laki-laki atau manusia yang mau beristiqomah dalam melaksanakan prosesnya. Kila den ngendikaake asyaja'atu utawi kang aran kendel iku soberun sabar saatun ing dalem mangsa sak jam. Fayan bagi moko sayugyo lito libil ilmi kedue wong kang luru ilmu opo ayas buta yento netepi sopo talib wayas buru lan sabar sopo talib ala ustadin ingatasi guru wa ala kitabin lan netepi ingatasi kitab hatta la yatrukuhu sehingga ora ninggal sopo talib ing kitab. Abtarun hali kurang wa ala fanin lana tepi ingatase bagian ilmu hatta la yastaghila sehingga ora tetungkul sopo tolib bifanin kelawan bagian ilmu akharin kang weneh qabla ayutkina ing dalem sadurunge yento tetep utawa netep sapa talib al awwala ing bagian ilmu kang awal wa ala baladin lan netepi ing atase negara utawa desa hatta layan takila sehingga ora pindah sapa talib ila baladin maring daerah akharin kang weneh min ghairi daruratin kelawan sakliyane darurat. Fa inna dzalika moko temen suhune mengkono adamu itmamul kitab wa adamu itmamul fan wal istighal bi fanin akhar ila akhirih kulluhu yuk sakabehane dzalik kulluhu yo sakabehane dzalik iku yufarriqu misah ake apa dzalik al umura ing pira-pira perkara wa yashghululan nungkul ake apa dzalik al qalba ing ati wa yadiulan nyiya-nyiyaake apa dzalik al awqata ing pira-pira waktu wa yu'dilan nglarake apa dzalik al muallima ing wong kang mulang wayan bagilan sayugyo apa ayas buro yento sabar sapa talib amma saking perkara turi tukang ngarepake ing ma apa nafsuhu kepengenane talib
wa hawahu lan tegese kepengenane tolib. Sebagaimana yang tadi telah disinggung pada bagian yang pertama, bahwa kesabaran dan keistiqomahan adalah pokok daripada kesuksesan seluruh perkara. Maka kesabaran dan keistiqomahan ini juga diperlukan bagi orang yang belajar. Namun sangat sedikit sekali seseorang yang memiliki keinginan untuk sukses dan ia mau untuk bersabar dan istiqomah. Kebanyakan orang memiliki keinginan untuk segera sukses, namun ia tidak mau untuk bersabar dan tidak mau untuk istiqomah. Hal yang menarik yang disampaikan oleh salah satu pendapat mengenai tentang kesabaran, asyaja'atu sabrun sa'atun. Salah satu pendapat menyampaikan bahwa keberanian itu adalah kesabaran 1 jam. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki keberanian. Orang kalau tidak sabar maka tidak memiliki keberanian. Ini menggambarkan bahwa betapa susahnya sabar, betapa kesabaran itu memiliki konsekuensi yang menakutkan, sehingga seseorang yang mampu bersabar adalah seseorang yang memiliki keberanian. Bersabar berbeda dengan menunda perkara. Bersabar itu dia memiliki proses untuk menghadapi masalah. Kalau menunda bukan proses menghadapi masalah, tapi menghindari masalah. Itu perbedaan antara orang yang menunda sesuatu dengan orang yang sabar. Seseorang yang sabar maka digambarkan sebagai orang yang memiliki keberanian. Karena bersabar dalam sebuah perkara berarti dia sedang menghadapi masalah yang ada dalam perkara itu, sehingga digambarkan sebagai seorang yang berani. Fayan bagi li talibil ilmi ayasbuta wa yasbiru ala ustadin. Seorang yang belajar hendaknya ia menetap dan bersabar kepada satu guru, kepada satu kitab, sehingga ia tidak meninggalkan kecuali ia telah sempurna, sudah menyelesaikan masalah yang ada di sana. Sehingga ketika ia sudah selesai maka tidak ada kekurangan dalam proses yang ia tempuh. Seorang yang belajar juga hendaknya mampu untuk tekun pada satu cabang ilmu, sehingga ia tidak disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini menggambarkan bahwa seorang yang belajar harus fokus gitu. Harus fokus kepada satu bidang dan tidak berpindah kepada bidang yang lain sebelum bidang yang pertama ia pelajari ini telah selesai. Dan seorang yang belajar juga hendaknya menetap di sebuah daerah, jangan berpindah ke daerah yang lain sebelum ia menyelesaikan masa belajar di daerah tersebut, kecuali perpindahan ini ada alasan-alasan tertentu, seperti halnya
mendesak untuk pindah gitu ya, mendesak untuk pindah. Ya semisal para pelajar yang ada di Rusia ketika belajar di sana kemudian terganggu karena adanya peperangan, seperti pelajar yang ada di Ukraina gitu ya, yang ada di Irak dulu. Maka perpindahan ini merupakan perpindahan yang darurat dan hal demikian tidak bermasalah. Mengapa pelajar ini dianjurkan untuk menetap, untuk bersabar dengan satu guru? Dikarenakan tadi untuk menjaga hati seorang guru supaya memperoleh keberkahan belajar dan memperoleh manfaatnya ilmu. Sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, fa inna dzalika kullahu yufarriqu al-umura wa yashghulu al-qalba wa yudhi'a al-awqat wa yu'dhi al-mu'allim. Hal tersebut tadi diutarakan karena tujuannya adalah supaya tidak memecahkan fokus. Karena kalau orang berpindah tempat, berpindah guru, berpindah pelajaran sebelum menyelesaikan yang ia inginkan di situ, maka akan menyebabkan yufarriqul umur, terpecahnya konsentrasi, sehingga hati menjadi sibuk dengan banyaknya target itu, dan akhirnya waktu yang berjalan menjadi tersia-siakan. Dan yang paling fatal lagi, ini akan menyebabkan seorang guru merasa sakit hati. Seorang guru kalau sakit hati kepada tindakan yang diambil oleh muridnya, maka si murid ini akan susah untuk memperoleh ilmu yang barokah dari gurunya, memperoleh ilmu yang manfaat dari gurunya. Hal ini sangat berkaitan dengan teori mengajar, di mana teori mengajar yang diperkenalkan oleh tokoh pendidikan modern dengan istilah Paikem ini mengajak seorang guru untuk menyampaikan materi kepada murid dalam kondisi murid itu senang. Kenapa? Karena kalau kondisi murid ini sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, maka materi sesulit apapun akan dapat dipahami. Nah, ini berkaitan juga. Oleh karenanya, kalau gurunya ini juga tidak dalam keadaan senang, atau kemudian Anda selaku murid merasa tidak suka diajar oleh guru tersebut, berada di tempat tersebut dengan pelajaran tersebut, maka akan menyebabkan susahnya memperoleh ilmu. Kemudian juga dijelaskan dalam hal ini kenapa seorang murid itu diharuskan bersabar. Wayan bagi lan sayugyo ayas biro yen to sabar sapa talib amma saking perkara turidu kang ngarepake ing ma apa nafsuhu
nafsune thalib wa hawahu lan kepengenane thalib. Dan seharusnya seorang pelajar juga untuk bersabar ya atas keinginan-keinginan nafsunya. Artinya bagaimana? Jangan sampai seorang pelajar ini dalam kondisi belajarnya, langkah-langkah yang ia lakukan adalah mengikuti keinginannya, menuruti hawa nafsunya. Ketika ada di tempat belajar, keinginannya untuk berpindah guru, berpindah tempat, berpindah materi, jangan diikuti, karena ini adalah godaan. Dalam salah satu syair disebutkan, qala ngendiko sapa asyairu kiai syair, innal hawa temen setuhune hawa nafsu iku lahuwal hawanu yakti utawi hawa iku al hawanu penggawe ino bi ainihi kelawan kahanane hawa wasori ukulli hawa utawi wong kang den kalah ake saben-saben hawa nafsu iku sori u hawanun wong kang den kalah ake perkara ino. Wayas burulan sabar sopo tolib alal mihan ing atas cobaan wal balayat lan piro-piro bahaya. Kila den ngendikaake khazainul muna utawi gedunge piro-piro perkara kang den sejo iku ala qanatiril mihani ing atase piro-piro gedunge cobaan. Kemudian juga dalam hal ini berkaitan tentang kenapa seseorang tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Salah satu syair menjelaskan bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang hina, zatnya itu hina. Jadi hawa nafsu itu menurut tokoh pendidikan klasik itu zatnya sudah hina. Dan kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi hina, istilahnya begitu. Orang kalau mengikuti hawa nafsunya itu akan menjadi hina, karena zat daripada hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada sesuatu yang buruk. Oleh karenanya dalam belajar Anda jangan sampai langkahnya itu diatur oleh nafsu. Jangan sampai langkah belajarmu diatur oleh hawa nafsu. Harusnya langkah belajar itu diatur oleh pikiranmu, oleh ta'ammulmu, oleh pendapat-pendapat orang yang memahami tentang belajar. Sehingga Anda akan mencapai pada kemuliaan. Karena kalau mengikuti hawa nafsu akan mengantarkan pada kehinaan, sehingga menjadi gagallah proses belajar Anda untuk memperoleh keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Kemudian juga seorang yang belajar hendaknya ia mampu untuk bersabar menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Jadi Anda ketika belajar menghadapi masalah apapun,
harus bersabar bertahan di tempat itu, kecuali ada darurat yang membuat Anda harus berhenti belajar. Cobaan sebesar apapun jangan menghentikan langkah Anda untuk belajar. Harus konsen, harus terus gitu ya. Karena justru disinilah yang akan menyebabkan Anda menjadi seorang yang sukses. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah pendapat, khazainul muna ala qanatiril mihan. Gedung keinginan berada pada gedungnya cobaan. Artinya, ketika engkau memiliki keinginan yang besar, maka cobaanmu akan besar. Dan Anda akan bisa memperoleh keinginan itu ketika Anda sudah menyelesaikan cobaan itu. Dan kalau Anda menghindari cobaan itu, keinginan besar itu tidak akan terwujud. Dan tidak ada seorang sukses yang tidak mendapat cobaan. Jadi, jangan kemudian Anda malah berpaling dari cobaan itu. Hal yang sering dialami oleh para santri, dia berpindah tempat hanya karena pelajarannya terlalu susah, hanya karena terlalu banyak hafalan, hanya karena peraturannya ketat. Justru yang demikian ini yang harus Anda lewati. Kalau Anda memiliki tujuan yang besar, maka tantangan besar ini harus Anda taklukkan. Kalau kemudian Anda malah berpindah mencari tempat yang peraturannya tidak ketat, yang tidak ada hafalan, yang cara belajarnya tidak terstruktur, yaitu sama dengan Anda tidak memiliki tujuan untuk apa. Oleh karenanya Anda tidak diberikan tantangan apa di sana. Jadi antum sebagai santri harus tambah yakin. Semakin susah dalam belajar, insya Allah semakin besar peluang untuk mendapat keberkahan ilmu dan manfaatnya ilmu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wa ansatulan maca sapa ingsun wakila ing dawuh kila den ngendikaake apa annahu temestune syair iku li Ali ibni Abi Thalib kedua Ali bin Abi Thalib karamahu Allahu wajhah ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala eling-eling la tanalu orang merkoleh sopo siro al ilma ing ilmu illa bisitatin angin kelawan 6 perkara. Saunbika bakal nyeritaake sopo ingsun ing siro an majmu'iha saking kumpulane sitah bibayanin kelawan kapertelan rupane zukain cerdas wahirsin lan seneng wastibarin lan betah ing atase piro-piro cobaane ilmu wa bulghatin lan sangu wa irsyadin lan pituduhe guru wa irsyadu ustadin lan pituduhe guru wa tuli zamani lan suwene mangsa suwene zaman. Berkaitan dengan masalah kesabaran dan keistiqomahan dalam belajar juga diperkuat dengan salah satu syair yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Beliau menyampaikan dalam syairnya yang terkenal, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah engkau tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Keenamnya akan saya terangkan. Dzukain, yaitu memiliki akal yang cerdas, artinya memiliki akal yang sehat. Wahirsin, memiliki kesenangan untuk belajar. Senang untuk menghasilkan ilmu. Wastibarin, mampu bersabar dalam menghadapi cobaan. Wabulghatin, memiliki ongkos, memiliki biaya. Wa irsyadu ustadin, memiliki guru, ya, yang menunjukkan, yang mengajarkan. Wa tuli zamani, dan masanya lama, masa belajarnya lama. Yang dimaksud tulis zamani ini belajarnya lama, bukan Anda lama di tempat